Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, semoga Anda masih selalu setia bersama channel kami yang setiap hari selalu memunculkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Menjadi Pelampiasan Nafsu Penunggu Gaib Pulau Pesugihan. Zaman boleh maju dan serba canggih, namun orang ternyata masih banyak yang percaya pada hal-hal yang di luar nalar. Salah satunya mengenai jalan pintas mencapai kekayaan dengan melakukan pesugihan. Dan satu lagi tempat pesugihan yang dianggap mujarab dan sering didatangi pelaku pesugihan adalah Pulau Seprapat yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Pulau ini terletak di muara Sungai Silung Onggo yang berada di pantai Laut Teluk Jawa. Di pulau yang memiliki luas hanya 110 kali 65 meter itu, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan dan dianggap bertuah untuk mendapatkan pesugihan, yakni makam Ki Lodang Datuk Wali Joko. Semasa hidupnya, Ki Lodang dikenal sebagai tokoh yang kebal bermacam-macam kekuatan gaib, termasuk tidak mempan dikirim hawa panas macam santet dan tenung dari orang pintar yang bermaksud jahat. Bagi peziarah yang ingin sampai di pulau ini, lebih dulu harus menemui juru kunci tempat keramat itu, namanya Salimin. Lelaki renta ini siap mengantar siapa saja yang berziarah, termasuk berperan mengantar doa dan permohonan yang diinginkan peziarah ke hadapan arwah Ki Lodang Datuk. Di sini ada syarat utama yang harus dipatuhi peziarah, yakni hanya diperbolehkan melakukan ziarah pada malam hari, setelah matahari tidak terlihat lagi batas awang-awang. Sebaliknya, jika terlanjur datang siang hari, maka disarankan agar lebih dulu beristirahat di rumah Mbah Salimin. Perlengkapan ritual yang dibutuhkan berupa kembang boreh dan kembang setaman yang ditambahi dengan sesaji lain. Namun, karena sang juru kunci Mbah Salimin satu-satunya mata pencahariannya mengantar peziarah, maka dia mengenakan biaya pengawalan pada peziarah sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000. Tepatnya bila malam telah merayap, Mbah Salimin akan mengantar peziarah perorangan atau rombongan ke makam sang wali. Modal dia hanya sebuah perahu tradisional yang siap setia menyusuri Sungai Silung Onggo menuju ke Pulau Seprapat. Sesampainya di sana, Mbah Salimin mengajak peziarah memasuki sebuah makam tua. Di tempat ini, siapa saja diharuskan berdoa memohon apa yang diinginkan. Mbah Salimin sendiri yang akan membimbing mereka. Hanya saja cara dan metode berdoa tergantung dengan kepercayaan masing-masing. Itu pun boleh dilakukan dengan cara bersila, tiduran, atau bahkan dengan tidur beneran. Selama semalam di tengah ritual memohon, peminta kekayaan diharuskan merendah dengan khusyuk, mengheningkan cipta, larut dalam suasana sakral di tengah malam tirakat yang dia jalankan. Biasanya pada tengah malam, pelaku dengan sendirinya akan keletihan, selebihnya seperti tersirap, langsung tertidur, dan di tengah tidurnya itulah wangsit biasanya turun, memberikan petunjuk cara mendapatkan kekayaan, sekaligus usaha-usaha yang harus ditekuni. Begitu peziarah tertidur, Mbah Salimin akan meninggalkannya seorang diri dan kembali menjemput setelah matahari kembali bersinar. Sesuai wangsit yang datang di tengah kegelapan malam itu, siapa saja akan menjadi kaya raya dalam waktu tidak lama. Namun, sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi, peminta pesugihan selebihnya akan menjalin perjanjian batin dengan penunggu pulau itu, yakni ditujukan dengan kembali berziarah ke makam Ki Lodang setiap setahun sekali atau maksimal 1000 hari. Di samping itu masih ada perjanjian lain yang lebih mengerikan. Bagi siapa saja yang sudah mengikat kontrak dengan penunggu makam Ki Lodang, harus merelakan salah satu orang yang dicintai sebagai tumbal. Bisa anak kandung atau keponakan. Biasanya kurang dari 40 hari setelah berziarah, orang yang akan ditumbalkan akan menemui ajalnya dengan cara mengenaskan, seperti kecelakaan, dibunuh orang, atau mati mendadak. Konon, setelah mati arwahnya akan menjadi kerajadi-jadian yang menghuni pulau tersebut. Karena itu,
Bila suatu saat Anda berkunjung ke pulau ini, Anda akan didekati oleh seekor kera. Perwujudannya memang binatang, tapi sebenarnya ia memiliki jiwa dan perasaan layaknya manusia. Begitu mata tertatap, tiba-tiba ia akan meneteskan air mata kesedihan sambil menatap dalam-dalam orang yang datang. Mungkin dia meratapi nasibnya yang dijadikan tumbal oleh orang tuanya, juga merasa iba menyaksikan tumbal-tumbal baru akan datang di pulau penuh misteri tersebut. Untuk menghilangkan kesedihan dan menghibur sang kera, Mbah Salimin biasanya meminta peziarah yang balik ke pulau membawa barang-barang kesukaan anak-anak atau orang yang telah dia jadikan tumbal, bisa berupa pakaian, mainan, atau makanan kegemaran. Anehnya, yang bisa melihat kera itu hanyalah mereka yang pernah menjalin perjanjian gaib saja. Konon, kemampuan melihat alam gaib itu lantaran dalam dirinya sudah menjadi bagian dari alam gaib Pulau Seprapat. Setidaknya jika dia mati kelak, arwahnya juga akan menjelma menjadi kera jadi-jadian penunggu pulau sunyi tersebut. Karena terkenal sebagai tempatnya berburu pesugihan, maka ada saja orang yang mendatangi tempat ini. Salah satunya adalah seorang wanita asal Surabaya, sebut saja namanya Tantri, yang beberapa tahun yang lalu nekat seorang diri mendatangi tempat ini. Ia rela melakukan itu sebab usaha rental mobil yang sebelumnya lancar, sekarang ini diambang kehancuran. Usaha ini mulai sepi akibat mobil yang disewakan ditarik dealer sebab cicilannya telat. Sedang mobil yang tersisa mungkin karena termasuk mobil lama jarang menarik minat orang yang mau menyewanya. Belum selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain, yakni suaminya dituduh rekan usahanya melakukan penipuan dan dilaporkan ke polisi hingga berakhir di tahanan. Sebelum ke Pulau Seprapat, wanita ini terlebih dulu menemui juru kuncinya. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuannya, lelaki tua yang ternyata juru kunci itu kembali minta agar wanita asal Surabaya ini memantapkan hatinya. Lelaku ke Pulau Seprapat menurut juru kunci hanya bisa dilakukan pada malam hari. Karena itu, wanita tersebut diminta menunggu di rumahnya. Dengan ramah anak-anak si juru kunci mempersilahkan Tantri untuk istirahat di sebuah kamar yang memang biasa digunakan para tamu. Malam harinya sekitar pukul 9, perahu yang membawa Tantri meninggalkan dermaga menuju Pulau Seprapat dengan ditemani juru kunci dan pengemudi perahu. Tak sampai 1 jam, mereka sampai di pulau itu, pulau yang diyakini banyak orang sebagai tempatnya mencari pesugihan. Turun dari perahu, Tantri mengikuti langkah lelaki tua kurus tersebut menuju sebuah bangunan kecil yang ada di tengah pulau. Sementara itu sopir perahu mengikuti di belakangnya. Lelaki itu lalu menyalakan lampu minyak yang tergantung di depan cungkup. Samar-samar Tantri melihat sekeliling yang dipenuhi pohon-pohon besar, dan di antara ranting-ranting itu ternyata berdiam beberapa ekor kera. Uniknya, kera-kera itu tidak bergerak dan berdiam diri seperti patung. Mungkin kera-kera itu sudah kenyang atau suasana malam hari yang menyebabkan mereka tidak beraktivitas sama sekali. Saya akan meninggalkan Ibu Tantri sendirian di sini dan baru besok pagi menjemput Ibu Tantri. Apapun yang terjadi, Ibu Tantri jangan takut, ucap juru kunci itu. Usai meletakkan perlengkapan ritual yang berupa kembang setaman di atas pusara kilodang, lelaki itu pergi. Sebagai seorang wanita, sendirian di tempat yang asing sebenarnya membuat perasaan Tantri was-was. Namun bila mengingat suaminya yang masuk tahanan, rumahnya yang hendak diambil alih, dan anak-anaknya yang tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya, perasaan takut itu bisa ditepis. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi semua itu, kecuali mencari jalan pintas di Pulau Seprapat dengan cara memuja pesugihan. Tantri duduk terpekur selama beberapa lama di depan makam kilodang sambil membaca mantra yang tadi diberikan juru kunci. Lama terduduk sendirian, akhirnya membuat mata wanita ini mengantuk. Karena sudah tidak tahan, ia pun merebahkan tubuhnya. Entah karena lelah atau pengaruh pada kekuatan gaib, seperti tersirap, ia langsung tertidur dengan nyenyaknya. Dalam tidurnya itulah, Tantri seperti didatangi seorang lelaki berpakaian putih
yang selanjutnya mengajaknya ke suatu tempat. Lelaki itu memberinya petunjuk cara mendapatkan kekayaan sekaligus usaha-usaha yang harus ditekuni. Dan di akhir pertemuan itu, Tantri diminta untuk menanggalkan semua pakaiannya. Pada saat itulah Tantri mulai sadar bahwa apa yang terjadi itu tidak sedang bermimpi, namun benar-benar seperti nyata. Sebab saat itu ia merasa masih berada di depan makam Ki Lodang. Tapi saat teringat pesan juru kunci bahwa ia harus menuruti apa yang diinginkan penguasa gaib tempat itu, akhirnya Tantri pasrah. Di tengah remang cahaya lampu minyak, Tantri menanggalkan pakaian yang dikenakannya. Lalu wanita berusia kepala 4 yang memiliki tubuh semampai itu pasrah saja saat tangan lelaki berjubah putih itu menuntunnya ke sebuah ruangan. Ia seperti terhipnotis. Namun saat itu terjadi, ia seperti mengenal lelaki yang menjamahnya tersebut. Lelaki itu seperti juru kunci yang tadi mengantarnya. Tapi saat merasakan tenaga lelaki itu yang kuat luar biasa, Tantri seolah tak percaya jika itu adalah juru kunci yang sebelumnya tampak ringkih. Tantri terbangun saat telinganya mendengar suara deru mesin perahu yang mendekati pulau. Namun ia sangat kaget saat ia mendapati tubuhnya dalam keadaan berantakan, seperti orang yang baru saja melakukan hubungan suami istri. Dan apa yang dialami tadi malam seperti tidak sedang mimpi, melainkan benar-benar nyata sekali. Tantri menanyakan keberadaan juru kunci yang tidak ikut menjemputnya pada sopir perahu yang mengantarkannya. Begitulah tata caranya, Bu. Ibu bisa langsung pulang dan tidak perlu pamit lagi sama juru kunci, jawab sopir perahu. Ia lalu mengantarkan Tantri menggunakan perahunya menuju jembatan Juwono, di mana di dekat jembatan itu Tantri bisa langsung naik bis jurusan Semarang-Surabaya. Tak sulit Tantri mendapatkan bis yang akan membawanya kembali ke Surabaya. Namun dalam perjalanan yang melelahkan, tak sedikit pun membuat mata Tantri mengantuk. Ia masih tak percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Ia yang sempat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, ternyata masih percaya pada hal-hal begitu. Masalah duniawi ternyata telah membutakan matanya. Celakanya, ia sampai rela menyerahkan kehormatannya demi mendapatkan itu semua. Memasuki wilayah Lamongan, baru mata Tantri merasakan mengantuk yang luar biasa, hingga akhirnya membuat tertidur pulas. Dalam tidurnya bermimpi suaminya telah bebas dari tahanan. Beberapa usahanya kembali lancar, serta anak-anaknya terlihat tersenyum penuh bahagia, sebab apa yang menjadi keinginan mereka bisa dimiliki. Beberapa mobil baru juga terlihat memenuhi showroom rental mobilnya. Tapi mimpi indah itu memang hanya mimpi. Setelah saat bis yang ditumpangi memasuk terminal Bungurasi, telepon genggamnya berbunyi. Suara di seberang mengabarkan jika anak bungsunya yang paling disayangi mengalami kecelakaan, hingga nyawanya tidak tertolong lagi. Turun dari bis, seluruh tubuh Tantri terasa lemas. Ia lalu menyewa taksi untuk menuju rumahnya. Tapi apa yang disaksikan di rumah tak kalah menyesakkan dadanya. Ia mendapati beberapa anggota keluarganya menangis. Dan di ruang tamu, ia menyaksikan anak bungsunya tertidur pulas untuk selamanya. Belum mendapatkan apa yang diperolehnya, Tantri sudah merasakan sedih yang luar biasa. Apakah anaknya itu telah menjadi tumbal pesugihan yang dianutnya atau murni kecelakaan? Tantri sama sekali tidak tahu. Kehilangan anak bungsu rupanya tidak sebanding dengan apa yang bakal diperolehnya. Bahkan setelah beberapa tahun setelah peristiwa itu, Tantri tak juga mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Usahanya tetap saja mengalami kebangkrutan dan hutangnya semakin banyak saja. Setelah beberapa tahun melakukan ritual dan tidak ada hasilnya, saya seperti baru tersadar bahwa apa yang saya alami di pulau itu bisa saja hanya rekayasa orang-orang yang hanya ingin cari keuntungan saja. Lelaki misterius yang mendatangi saya dan mengambil kehormatanku, itu bisa jadi ia sebenarnya manusia yang berpura-pura seperti makhluk dari alam gaib, pungkasnya. Tantri mengaku menyesal sekali dengan apa yang telah dilakukannya.
Di akhir ceritanya, ia mengatakan bahwa kekayaan hanya bisa diraih dengan bekerja keras dan penuh kesungguhan. Karena itu, di sisa-sisa semangatnya yang masih menyala, ia tetap berusaha agar kehidupan ekonominya membaik lagi. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis dan Anda ingin share di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Atau Anda yang ingin dikirim langsung via WA admin, boleh ya. Durasinya bebas, boleh 1 jam, di bawah juga no problem. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.